Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang dalam ibadah online BIC Melbourne. Saya mengajak kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dan mengambil bagian yang terbaik, yaitu firman-Nya yang tidak akan pernah diambil daripada kita. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk minggu yang baru. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami tahu sebagaimana kami ada hari ini, semua hanyalah oleh karena anugerah-Mu. Tidak ada yang bisa kami banggakan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik. Pagi hari ini, berkati kami dengan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing. Juga Tuhan berkati kami dengan firman-Mu, supaya pikiran kami boleh terus diperbaharui, dan iman kami boleh terus dibangun di atas dasar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memulai ibadah kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Saya undang kita sama-sama untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau naikkan pujian dan sorak-sorai kita bagi Allah kita. Nama Yesus, nama yang layak untuk ditinggikan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit dan serukan nama Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Tanganmu, haleluya. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Kita sama-sama bangkit, haleluya, katakan. Bangkit, serukan nama Yesus. Sama-sama maju. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Panggil namanya, katakan. Nama Yesus, benar yang kuat. Nama Yesus. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Namamu di atas segala-galanya, Raja di atas segala raja, haleluya. Mari jemaat BIC Melbourne sama-sama katakan. Bangkit, serukan nama Yesus. Dengan iman, Maju, nyatakan kuasa-Nya. iblis telah dikalahkan, amin. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Lambaikan tanganmu saudara-saudaraku, katakan. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Yes. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus, benar yang kuat. Nama Yesus. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Yes, God. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Sambil tepuk tanganmu di atas kepala, katakan. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus lebih lagi. Nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, Kalahkan semua. kalahkan semua musuh.
Allah kita. Come on. Saya percaya kita semua bersama-sama di tempat ini, di rumah kita masing-masing, kita mau bersuka cita bagi Tuhan, amin. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan, amin. Kita mau sama-sama bangkit dan serukan nama Yesus kita. Katakan, bukan bangkit. Katakan, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Kau Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Raja segala raja, Dialah Raja. Kita sama-sama nyanyikan. Mari kita semua. Come on, sing. Umat pilihan Allah, dalam panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Saudara-saudara, waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. One more time we sing. Mari kita semua. Mari kita semua. Umat pilihan Allah, Dialah panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sama-sama katakan, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku. Yes, we'll proclaim that you are God. Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaannya. Yes, God, bukan bangkit. Nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Lebih semangat lagi katakan, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit. Nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Katakan Dialah Raja. Dialah Raja. Sama-sama sing Dialah Raja. Dialah. Katakan Raja. Bolehkah kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita? Sorakan haleluya. Are you ready? Yeah. Let's go. Lebih tinggi lagi dong tepuk tangannya. Up, 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 up. Semua yang nyanyikan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Katakan Kau Raja, Raja atasku. Semuanya angkat tanganmu, katakan hanya Kau yang layak ditinggikan. Siap lompat sama-sama. 1, 2, 3. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak
mulia. Tak terbayang, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Katakan Menang bagiku segenap jiwa, segenap jiwa dan pengharapan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Siapa dia? Raja atasku. Semuanya angkat tanganmu, katakan ya, Kau yang layak ditinggikan. Are you ready? Ajaib Kau Tuhan agung dan perkasa, agung dan perkasa. Kau sumber, Kau sumber, Kau sumber, Kau sumber kemenanganku. Layak kuasa dan memerintah. meminta selamanya. Yesus, Yesus, Yesus Kaulah katakan Raja ajaib. mulia. Ajaib Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak kuasa dan memerintah. meminta selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Siap tepuk tangan buat Tuhan. Lebih tinggi yuk. Yeah. That's it. Lebih tinggi lagi. Satu suara sama-sama nyanyikan. Ajaib Kau Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenangan layak kuasa dan memerintah. meminta Siap-siap, are you selamanya. ready? Yesus Kaulah Raja Ajaib. mulia. Ajaib Tuhan agung dan perkasa, agung dan perkasa. Kau sumber Kau sumber kemenanganku, layak kuasa dan memerintah. meminta selamanya. Yesus, sekali lagi katakan ajaib. Ajaib Tuhan, yeah. agung dan perkasa. Engkau sumber Sumber kemenanganku, layak kuasa dan memerintah. meminta selamanya. Siapa namanya? Yesus Kaulah Raja mulia. Teriakan dengan suara yang keras. Raja mulia. Berikan kemuliaan yang terbaik. Yesus Kau Raja mulia. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ini setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak
pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Oh, berikan kemuliaan bagi Dia. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang kualitas bukan popularitas. Bagaimana kita dapat selalu mengambil keputusan yang berintegritas dan berani menghidupinya. Pada keadaan saat ini, dengan adanya pembatasan sosial dan segala sesuatu yang dibuat serba online, integritas kita menjadi sangat diuji. Misalnya, ketika meeting online sengaja mematikan video seolah mengalami gangguan teknis, padahal untuk mengerjakan hal yang lain. Integritas tidak hanya bicara soal keselarasan antara ucapan dan perbuatan, tetapi adalah keputusan yang kita buat secara totalitas dan konsisten. Maksudnya, terus-menerus melakukan segala sesuatu berdasarkan prinsip kebenaran. Sekalipun keputusan tersebut berbeda dengan konsep yang dianggap lazim oleh dunia. Bahkan jika keputusan tersebut terlihat merugikan untuk kita. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita harus selalu berhikmat serta siap untuk berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Saudara mungkin pernah menghadapi situasi yang memaksa saudara melakukan sesuatu yang tidak benar, baik di pekerjaan, bahkan di pelayanan atau hubungan sosial, entah karena diminta atasan atau orang yang kita kasihi. Tapi justru pada situasi seperti inilah kita dapat menerapkan ajaran Kristus untuk memiliki keberanian dan hikmat untuk berkata tidak, sekalipun dengan berbagai resiko yang harus kita hadapi. Jika kita berkompromi satu kali saja, kita akan diminta berkompromi lagi di lain kesempatan. Lambat laun, kita akan menjadi terbiasa dan pada akhirnya tidak merasa lagi bahwa perbuatan tersebut salah. Setiap hari, kita dihadapkan oleh pilihan demi pilihan, tidak terkecuali tantangan dan godaan yang menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika tantangan atau godaan itu datang? Yang pertama, tidak larut dengan dunia. Di zaman postmodern ini, toleransi dibuat mengarah kepada kompromi yang berbeda dengan kebenaran Alkitab. Orang yang toleran selalu dianggap berpikiran luas, bebas, dan humanis. Sehingga orang percaya yang berani berdiri teguh dalam mempertahankan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari semakin berkurang. Kompromi pun sudah dianggap biasa di kalangan gereja yang dulu menekankan pentingnya ketaatan pada firman Tuhan. Keadaan ini mengingatkan akan kisah Daniel, seorang pemuda Israel yang mengalami pembuangan saat Yerusalem ditaklukkan oleh Babel. Pada saat itu, Raja Babel membawa Daniel dan orang-orang terbaik lainnya untuk diajar ilmu pengetahuan dan dibentuk karakternya. Mereka sangat diistimewakan dengan harapan orang-orang tersebut akan loyal kepada Babel. Namun, walaupun mendapatkan kehidupan yang enak dan masa depan yang cerah, Daniel tetap memilih untuk menjalankan perintah Tuhan. Dia tidak memakan makanan raja yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Daniel sadar, sebagai anak Tuhan, ia harus tetap taat, walaupun hidup di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, tidak malu menghidupi kebenaran. Hidup dalam kebenaran adalah hidup tanpa kepalsuan, hidup dengan jujur. Yesus adalah kebenaran. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memperkatakan dan mempraktekkan kebenaran dalam hidup. Orang menganggap perintah-perintah yang diberikan Yesus terlalu kaku dan tidak relevan pada zaman ini. Padahal memang kebenaran tidak bergantung pada perasaan, pengalaman, atau penafsiran yang bersifat subjektif. Kebenaran Allah adalah benar tanpa pengecualian. Orang Kristen yang sejati akan melihat integritas dirinya sebagai suatu harga diri terpenting. Kita tidak perlu merasa takut berpihak kepada kebenaran. Alkitab berkata pada 1 Petrus 4 ayat 16, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Biarlah kita tetap mempertahankan kebenaran dan memuji Tuhan. Yang ketiga, hidup seperti Yesus hidup. Yesus adalah kebenaran. Untuk dapat hidup secara benar, maka kita harus hidup dalam Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 5-6 berkata, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia.
Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup menjadi sama seperti Kristus merupakan kehendak Bapa. Yesus menjelaskan lebih lanjut dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jika kita berkata hidup dalam Bapa, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini. Dan kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita pada zaman sekarang. Kita harus menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan, maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Kristus taat mengerjakan apa yang ditetapkan oleh Bapanya. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan Kristus. Seringkali kita berpikir bahwa hidup sama seperti Kristus menjadikan hidup kita terkekang dan menderita. Padahal, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seperti tertulis di Yohanes 8 ayat 31-32. Itulah sebabnya selama di bumi, Yesus tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Fokus hidupnya terpusat hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, jika kita mengikuti teladan Yesus, kita akan hidup seperti Dia. Ketika dunia menawarkan kita untuk jadi serupa sepertinya, kita harus berani mengambil keputusan yang berintegritas, yaitu dengan berkata tidak larut dalam dunia, tidak malu menghidupi kebenaran, dan yang terutama, hidup seperti Yesus telah hidup. Mari kita menjadi orang percaya yang berintegritas penuh di tengah dunia pada zaman ini. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Workers' prayer meeting will be held on Saturday, 18th of September 2021 from 10 a.m. to 12 p.m. through Zoom. It is encouraged for all workers to attend. Please visit our website at www.bethanymap.org.au to stay updated with the church events and announcements. For those who need prayer and counseling, and would like to have prayer support or counseling from our church, we would like to invite you to the Healing Prayer Tower, which is held every Friday at 12 p.m. through Zoom. For more information, please contact the phone number on the screen. Prayer Tower are held through Zoom meeting. You can find the scheduled times as below. Offering and tithing can still be done through online transfer. If you want to make offering, please transfer it to this account on the screen. You can also make offering through Tithely by scanning the QR code on the screen. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Yes, God. Kami bersyukur Tuhan atas hari ini yang sungguh luar biasa yang Kau telah jadikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan di tahun 2020. Dan kami percaya penyertaan-Mu Tuhan pasti nyata dan sempurna bagi kami di tahun 2021. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami, hati kami Tuhan. Kami mau fokus kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya.
Sama-sama naikkan pujian ini. Selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Kami mau katakan Tuhan, gunung batuku dan bagianku, You are my portion forever and ever, oh God. Oh, tetaplah Allah selama-lamanya. sekalipun Dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun inilah setiap doa kami Tuhan. Oh, habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Mari sembah Dia. Oh, Kau tetap Allah, tak tergoyahkan, tak
Amerika, negara adik kuasa ini menjadi salah satu negara yang aktif terlibat dalam misi perdamaian PBB, khususnya bagi negara-negara di dunia yang sedang mengalami konflik. Tidaklah heran jika Amerika disebut polisi dunia. Secara rohani, Amerika juga telah banyak mengirimkan para misionarinya sejak dulu ke tempat-tempat terpencil, sehingga Injil dapat tersebar ke seluruh dunia sampai sekarang ini. Pada 11 September 2001, Amerika pernah mengalami serangan teroris yang terkenal dengan sebutan 9/11 atas dua gedung tinggi World Trade Center di New York yang telah menewaskan ribuan orang. Berdoa agar Tuhan melindungi bangsa dengan penduduk ketiga terbesar di dunia ini dari segala yang jahat dan agar mereka kembali mencari Tuhan dan kebenarannya. Di tengah kondisi pandemi ini, berdoa agar bangsa Amerika mengalami pembaruan iman. Roh Kudus kembali melawat bangsa ini pada Pentakosta ketiga. Kebangkitan rohani terjadi, bahkan lebih besar dari sebelumnya. Banyak jiwa dari setiap generasi bertobat dan beribadah kepada Tuhan dengan sungguh hati. Bangsa Amerika, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Pagi hari ini kita akan berdoa untuk Amerika. Saya mengajak kita mengatakan shalom 3 kali untuk Amerika. Shalom Amerika, shalom Amerika, shalom Amerika. Bapa di surga, kami berdoa membawa hati kami untuk Amerika, bangsa yang sangat Engkau kasihi dan ada di dalam hatimu sendiri. Kami percaya rencanamu sungguh indah untuk Amerika. Pagi hari ini kami berdoa Tuhan Yesus untuk pemulihan kondisi Amerika Tuhan yang hari-hari ini Tuhan sedang mengalami pandemi COVID-19 yang belum berakhir, rasisme Tuhan, kekerasan dan juga perpecahan politik. Kami minta belas kasihan-Mu, lawatan-Mu Roh Kudus untuk memulihkan Amerika. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang ada di Amerika. Biarlah mereka boleh terus berdoa Tuhan, mencari wajah-Mu, merendahkan diri mereka, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, supaya Engkau sendiri boleh memulihkan dan melawat Amerika. Tuhan Yesus, kami percaya mata-Mu terus tertuju kepada Amerika. Kami rindu lawatan-Mu lebih dahsyat lagi Roh Kudus, supaya jiwa-jiwa boleh terus dituai di Amerika untuk kemuliaan nama-Mu. Kami perkatakan berkat untuk Amerika dan lawatan Roh Kudus yang dahsyat untuk Amerika. Amerika untuk kemuliaan nama-Mu dan Amerika dipulihkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah Engkau sendiri yang mencelikkan mata rohani kami dan telinga rohani kami, supaya kami boleh mendengar firman-Mu sendiri dengan pewahyuan daripada Roh Kudus yang adalah roh kebenaran yang akan menuntun kami semua masuk di dalam kebenaran-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara, pagi hari ini saya ingin menyambung pesan daripada gembala senior kita, Pak Johan Handoyo, yang minggu lalu sudah menyampaikan tentang berjaga-jaga di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama yang terambil dari Matius pasal ke-25 ayat yang pertama sampai yang ke-13. The Parable of the 10 Virgins, perumpamaan tentang 10 anak darah. Nah, hari-hari ini kita semua hidup di dalam masa periode antara kedatangan Tuhan Yesus yang pertama dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini di Matius 25 merupakan bagian dari Olivet Discourse, pengajaran khusus Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di Bukit Zaitun tentang akhir zaman dan tentang kedatangannya yang kedua kali. Dan di dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus memberikan kepada kita peringatan untuk kita selalu berjaga-jaga di dalam menantikan kedatangannya Dia yang kedua kali. Dan di Matius pasal ke-24 pasal yang sebelumnya, Dia juga sudah memberikan tanda-tanda akan kedatangan yang kedua kali. Dan
Sebelum memulai pengajarannya, murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus di Matius 24 ayat yang ketiga. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jadi dengan kata lain, murid-muridnya ingin mengetahui kapan persisnya Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk mendirikan kerajaannya di dunia ini. Dan saya yakin ini pertanyaan yang juga sering kita tanyakan dan menjadi pertanyaan buat kebanyakan orang Kristen hari-hari ini. Kapan Tuhan Yesus datang yang kedua kali? Namun Tuhan Yesus menjawab di Matius pasal ke-24 ayat ke-36. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada kita semua, kita tidak bisa tahu timingnya, kapan Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Oleh karena itu dia meminta setiap kita untuk selalu berjaga-jaga dan siap sedia. Seperti yang tercatat di ayat ke-42. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Dan sambil mengulangi nasihat untuk berjaga-jaga, Tuhan Yesus juga kasih kepada kita hint bagaimana dia akan datang yang kedua kali. Yaitu, dia akan datang pada waktu yang tidak kita duga, unexpected. Dan dia akan datang secara tiba-tiba, suddenly. Di Matius 24 ayat yang ke-44 dikatakan, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Dan Yesus mengulangi lagi di ayat ke-50. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Jadi sudah 4 kali Tuhan berkata di dalam Matius 24 bahwa dia akan datang pada waktu yang kita tidak expect atau kita duga. Dan sekarang dia memberikan kepada kita suatu perumpamaan tentang 10 anak darah di Matius 25 yang kemudian ditutup parable ini dengan berkata, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Tuhan Yesus akan datang secara tiba-tiba dan pada saat yang tidak kita duga. Kita akan tahu waktunya sudah dekat karena Tuhan sudah memberikan kepada kita tanda-tanda akan kedatangannya. Seperti yang tertulis di Matius pasal ke-24. Mulai dari ayat 4 sampai ayat ke-31. Tetapi di exact timingnya, exact hour-nya, kita tidak akan pernah tahu. Dan sama seperti di 1 Tesalonika 5 ayat 2 yang berkata, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan akan datang seperti pencuri yang datang pada malam hari. Bagaimana pencuri datang pada malam hari? Yaitu datangnya unexpected dan suddenly. Jadi perumpamaan ini bertujuan untuk mengajar kita tentang kedatangan Tuhan Yesus yang sifatnya mendadak dan tak terduga. Dan oleh karena itu kita semua diminta untuk senantiasa berjaga-jaga dan siap sedia. Supaya kita tidak kaget dan kita juga siap ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Secara simbolis, perumpamaan tentang 10 anak darah ini sebenarnya mengacu kepada suatu pesta besar pernikahan anak domba di akhir zaman ketika Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita semua, mempelainya, yaitu gerejanya yang sudah dicatat di kitab Wahyu pasal yang ke-19. Tuhan Yesus adalah mempelai pria di dalam perumpamaan ini. Jadi, saat ini Tuhan Yesus adalah seorang raja yang sudah bertunangan. Dia seorang engaged king. Dan tidak lama lagi, dia akan menjadi seorang raja yang menikah, married king. Tunangan wanitanya adalah gerejanya, umatnya, kita semua. Dan nanti akan ada pesta besar pernikahan anak domba, seperti yang tertulis di Wahyu pasal ke-19. Karena itu,
Rasul Paulus di 2 Korintus pasal 11 ayat 2 berkata seperti ini. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Kalau kita sudah dipertunangkan, kita semua gerejanya, sudah dipertunangkan kepada mempelai pria yaitu Tuhan Yesus. Pertanyaan buat renungan kita pada pagi hari ini. Apakah hati kita sungguh-sungguh mengasihi ke Tuhan Yesus? Apakah hati kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan Yesus? Atau kita masih sering flirting dengan dunia, dengan daya tarik dunia? Dan pagi hari ini saya mengajak kita melihat 3 hal di dalam perumpamaan ini. Yang pertama, the bridesmaid. Yang kedua, the bridegroom. Dan yang ketiga, the warning. Yang pertama, the bridesmaid. 10 anak darah. Nah, perhatikan ayat yang pertama. Ada 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Nah, sama seperti pesta pernikahan hari-hari ini, bridesmaid biasanya mereka bawa bunga atau bawa lilin. Dan di perumpamaan ini, mereka membawa pelita mereka untuk nanti dinyalakan waktu mempelai pria tiba. Dan saat prosesi pernikahan menuju ke rumah mempelai pria yang biasanya menjadi tempat untuk pesta pernikahan dilangsungkan. Dan itu adalah culture pada zaman itu. Dan 10 anak gadis ini adalah the bridesmaids yang dipilih karena mereka punya hubungan relationship yang dekat dengan mempelai wanita dan mempelai pria dan keluarganya. Mereka bukan sekedar tamu yang datang dan pergi. Mereka benar-benar orang-orang yang sangat dekat, bahkan mungkin anggota keluarga daripada mempelai pria dan mempelai wanita. Jadi 10 gadis ini sebetulnya mewakili jemaat gereja Tuhan, yaitu mereka yang mengaku dirinya adalah orang Kristen. Jadi the main audience daripada perumpamaan ini adalah anggota jemaat gereja. Setidaknya mereka yang mengaku dirinya adalah orang Kristen. Dan perumpamaan ini untuk menjelaskan kondisi rohani daripada jemaat gereja Tuhan pada umumnya. Saudara, di Indonesia ada istilah namanya Kristen KTP. Mengaku beragama Kristen, tapi tidak menjamin bahwa dia sungguh-sungguh lahir baru dan sungguh-sungguh bertobat dan mengasihi Tuhan Yesus. Dan kita juga tahu bahwa ada orang-orang yang datang ke gereja, namun sebetulnya tidak sungguh-sungguh lahir baru atau percaya kepada Tuhan Yesus di dalam hatinya secara sungguh-sungguh. Mereka tetap datang ke gereja dengan berbagai macam reason dan alasan. Ada yang karena dipaksa oleh istrinya, ada yang datang ke gereja karena kepingin catch up dengan teman-temannya yang mungkin kebanyakan adalah orang Kristen. Ada orang yang datang ke gereja karena ingin networking dengan orang-orang Kristen yang relatifly baik dan punya integritas dan jujur. Atau mereka mungkin punya rekan bisnis yang juga orang Kristen yang rajin beribadah ke gereja tiap minggu. Ada berbagai macam reason orang datang ke gereja. Dan di ayat yang kedua, kita diberitahu bahwa 5 diantaranya bodoh. Ya, bahasa Inggrisnya pakai kata foolish, yang sebetulnya sama dengan kata stupid, goblok. Dan yang 5 lagi bijaksana. Nah, kenapa disebut bodoh? Di ayat ke-3 dan 4 dijelaskan, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga membawa minyak di dalam buli-buli mereka. Mereka yang bodoh sama sekali tidak prepare, tidak bawa minyak sama sekali. Bodoh di sini tidak ada hubungannya dengan IQ yang rendah. Ya. Tetapi karena mereka tidak prepare untuk melakukan tugas utama mereka, yaitu berpartisipasi di dalam proses pernikahan dengan menggunakan pelita mereka. Mereka sudah tahu bahwa untuk pelitanya bisa menyala pada zaman itu harus ada minyak. Karena pada waktu itu belum ada
listrik atau baterai pada zaman itu. Jadi sangat common pada zaman itu untuk orang itu membawa persediaan minyak di dalam buli-buli. Karena proses pernikahan biasanya cukup panjang. Nah, saja kita lihat ayat yang kelima. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Saya ingin ajak kita lihat bahasa Inggrisnya. Lebih tajam, dikatakan, as the bridegroom was delayed, they all become drowsy and slept. Nah, yang menarik di ayat ini adalah mempelai pria tidak datang dalam waktu yang mereka expect. Udah ditunggu, tak kunjung tiba sang mempelai pria ini. Sekali lagi Tuhan Yesus memberikan kepada kita suatu petunjuk, suatu hint bahwa kedatangannya yang kedua kali bisa saja di-delay. Mungkin bisa lebih lama daripada yang kita harapkan. Nah, kenapa kedatangan Tuhan Yesus bisa ditunda atau bisa lebih lama dari yang kita harapkan? Jawabannya ada di Matius 24 ayat yang ke-14. Yaitu supaya Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Karena itu, saudara-saudara, dengarkan firman Tuhan yang tertulis di 2 Korintus 6 ayat 2 baik-baik. Paulus berkata, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Kenapa Tuhan Yesus bisa menunda kedatangannya? Kenapa kedatangannya bisa lebih lama daripada yang kita pikirkan atau kita harapkan? Supaya lebih banyak lagi jiwa-jiwa bisa diselamatkan. Dan kalau hari ini, saudara mendengar firman ini adalah masa anugerah. Ini adalah kesempatan, kemurahan hati daripada Tuhan Yesus. Supaya saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus bisa selamat dan bisa bertobat, punya kesempatan untuk diselamatkan. Hari ini adalah masa anugerah. Today is the day of salvation. Saya berdoa jangan ada di antara kita yang menunda untuk percaya kepada Tuhan Yesus karena kedatangannya yang kedua kali sudah sangat dekat. Nah, balik kepada ayat yang kelima. Karena mempelai pria yang ditunggu lama sekali tidak datang-datang juga, mereka semua jadi mengantuk dan tertidur. Nah, tidur di dalam perumpamaan ini menggambarkan kegiatan kita sehari-hari. Kita tidak diminta oleh Tuhan Yesus untuk naik ke gunung, kemudian do nothing, stay idle, sambil menatap ke langit saat kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tapi kita diminta untuk melakukan pekerjaan kita yang sehari-hari dengan setia dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan juga itu termasuk tidur dan beristirahat untuk kita bisa rest and recharge. Di Matius pasal ke-24 ayat 46, Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang." Jadi yang Tuhan Yesus minta kita lakukan adalah be vigilant, berjaga-jaga, dan tetap produktif. Be produktif untuk kerajaan surga dan juga untuk society dan komunitas. Menjadi berkat untuk orang lain. Tidak ada yang salah dengan tidur secara fisikal dan beristirahat supaya kita bisa menjaga kesehatan kita sehingga kita tidak burn out. Dan kalau sudah perhatikan, semua anak darah ini termasuk yang bijaksana juga tidur sama seperti yang bodoh. Namun yang kita tidak boleh lakukan adalah tidur secara rohani. Tidur secara rohani artinya kalau kita tidak menjaga kesehatan rohani kita dan kita tidak berjaga-jaga lagi secara rohani dan mulai mengikuti hawa nafsu, keinginan daging, dan daya tarik dunia.
Karena itu kalau ada di antara saudara yang sedang tidur secara rohani dan mulai meninggalkan kasih yang mula-mula, mulai malas berdoa, mulai malas merenungkan firman Tuhan, Paulus ingatkan di Roma pasal ke-13 ayat ke-11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Yang Paulus katakan, buat kita yang sedang tidur secara rohani, bangun dari tidur rohani kita. Karena waktunya sudah semakin dekat. Setiap hari berlalu, waktu keselamatan kita semakin dekat, lebih dekat daripada waktu kita dulu percaya awal-awal di masa lalu. Yang kedua, the bridegroom. Lihat ayat yang ke-6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Quite interesting karena ternyata pesta pernikahan kok mulainya tengah malam atau mungkin subuh dini hari waktu orang sedang lelap tidur. Namun ini poin yang ingin Tuhan Yesus sampaikan kepada kita semua, bahwa dia akan datang pada waktu yang tidak kita duga, and out of sudden. Dan seperti yang tadi juga kita sudah baca di 1 Tesalonika 5 ayat yang kedua, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri yang datang pada malam hari. Mempelai pria ini sudah ditunggu lama sekali, kok nggak datang-datang. Namun tiba-tiba pada waktu yang tidak diduga, justru dia datang. Dan pada momen ini, prosesi pernikahan akan dimulai. Di ayat ke-7, gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh juga ikut bangun. Dan tiba-tiba mereka sadar, waduh, minyaknya habis. Kita nggak bisa menyalakan pelita mereka. Mereka nggak bisa ikut berpartisipasi di dalam prosesi pernikahan. Mereka tidak prepare. Mereka tidak siap. Mereka nggak bisa menyalakan pelita mereka. Lalu di ayat ke-8, ayat ke-9 dikatakan, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Kalau kita baca ayat ini bukan berarti bahwa 5 gadis yang bijaksana ini selfish dan tidak punya empati, peduli kepada kebutuhan orang lain. Tapi parable ini bermaksud untuk mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan itu sifatnya personal, sendiri-sendiri. Iman itu bersifat pribadi. Keselamatan tidak bisa ditransfer. Iman itu tidak bisa ditransfer. Saudara tidak bisa pinjam iman dari orang lain untuk bisa diselamatkan. Karena keselamatan itu sangat personal, non-transferable. Dan similarly, orang-orang yang juga sudah lahir baru dan punya iman yang sejati, mereka juga tidak bisa share iman mereka kepada orang lain. Kalaupun mereka ingin menolong orang lain, mereka tidak bisa. Meskipun mereka rindu mungkin orang yang ditolong itu adalah anggota sama-sama satu kul atau satu gereja, tapi keselamatan tidak bisa ditransfer. Yang sudah selamat tidak bisa meminjamkan atau share iman dan keselamatan mereka kepada mereka yang tidak prepared dan tidak berjaga-jaga. Dan pelita yang menyala itu adalah syarat untuk masuk dan ikut dalam prosesi pesta pernikahan. Maka kelima gadis yang bodoh ini kemudian menjadi panik dan berusaha mencari minyak pada malam hari. But it is too late, terlambat. Tuhan Yesus peringatkan kita semua hari ini, lewat perumpamaan ini, akan ada orang-orang Kristen
yang tidak siap untuk bertemu dengan Tuhan Yesus pada waktu dia datang yang kedua kali. Dan waktu mereka menyadari bahwa mereka tidak siap, at that moment, it will be too late. Ayat yang ke-10. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai pria itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Ayat ke-11. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Saya bayangkan kepanikan dan ketakutan dari kelima gadis yang bodoh ini. Mereka ketakutan, mereka ketuk-ketuk pintu. Saya bayangkan itu sama dengan ketakutan pada zaman Nuh, pada waktu air bah melanda dunia. Orang-orang yang di luar, waktu air sudah mulai naik mungkin sampai ke dada mereka. Mereka panik, mereka ketuk-ketuk pintu bahtera. Bukakan pintu bahtera, tolong selamatkan kami. But it is too late. At that time, it's too late. Gadis-gadis yang bodoh ini ingin join pesta pernikahan. Mereka mohon, Tuhan, kami kan teman dekatmu. Kami kalau di gereja kami nyanyi, I'm a friend of God. Kami juga bagian dari pesta pernikahan Tuhan. Dan saudara, ini yang mengerikan, yaitu respon dari mempelai pria di ayat yang ke-12. Tetapi ia menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Di perumpamaan ini, Tuhan Yesus menjelaskan ada orang Kristen. Mungkin sudah jadi pengerja, mungkin sudah jadi hamba Tuhan, aktif di pelayanan, namun mereka tidak punya minyak di dalam pelita hati mereka, sehingga hati mereka tidak menyala lagi. Mereka mengaku dirinya orang Kristen, namun tidak ada buah roh, tidak ada buah pertobatan sama sekali dalam kehidupan mereka. Di Matius 13 ayat 24 sampai 29, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang sangat mirip dengan perumpamaan tentang 10 anak gadis ini. Yaitu perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Dan ini menggambarkan bahwa gereja terdiri dari orang Kristen yang sungguh-sungguh sudah lahir baru dan mengasihi Tuhan, dan merekalah yang disebut dengan Kristen gandum. Namun di dalam gereja yang sama juga ada orang-orang Kristen KTP yang mengaku dirinya Kristen namun tidak pernah sungguh-sungguh bertobat dan sungguh-sungguh lahir baru. Hidupnya tidak pernah berubah, hidupnya tidak pernah menghasilkan buah-buah pertobatan dan buah roh. Mereka lah yang disebut oleh Tuhan Yesus sebagai lalang atau Kristen lalang. Dan menurut Tuhan Yesus di dalam perumpamaan itu, lalang ini tidak berharga dan akan dibuang ke dalam api. Saudara sekalian, kalau iman kita bukan iman yang sejati, bukan genuine and authentic saving faith, maka iman itu tidak bisa menyelamatkan kita. Iman yang genuine, yang autentik, itu iman yang menghasilkan buah-buah pertobatan, yang menghasilkan buah roh oleh kuasa Roh Kudus. Dan kalau saudara membaca perumpamaan yang ketiga di Matius 25, di Matius 25 ada 3 perumpamaan. Dan perumpamaan yang ketiga, Tuhan Yesus juga bercerita tentang perumpamaan kambing dan domba di dalam konteks penghakiman terakhir, yang artinya juga sangat mirip dengan perumpamaan tentang lalang dan gandum, dan juga perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Di dalam perumpamaan tentang kambing dan domba, Tuhan Yesus juga menjelaskan perbedaan antara orang Kristen yang sungguh-sungguh lahir baru, yang menunjukkan buah-buah pertobatan mereka dan buah Roh Kudus lewat perbuatan mereka, dan perbedaan dengan orang Kristen yang KTP, orang Kristen
lalang, orang Kristen kambing yang mengaku dirinya Kristen namun hidupnya tidak pernah menunjukkan buah-buah pertobatan. Dan saudara, yang mengerikan di dalam perumpamaan 10 anak darah ini, mereka yang bijaksana maupun yang bodoh sama-sama berpikir bahwa mereka akan diterima oleh mempelai pria dan akan masuk di dalam pesta pernikahan tersebut. Saya ingin mengajak kita semua pagi hari ini untuk menguji diri kita masing-masing. Rasul Paulus berkata di 2 Korintus 13 ayat yang kelima, "Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tegak di dalam iman? Selidiki dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu?" Cuma saudara yang bisa menguji hati dan diri saudara masing-masing. Apakah saudara sungguh-sungguh mempunyai the genuine and authentic saving faith? Dan apakah Roh Kudus sungguh-sungguh diam di dalam hati saudara dan menghasilkan buah roh? Apakah pelita saudara kosong dan kering karena tidak ada minyak di dalamnya? Mari kita menguji diri kita sendiri. Apakah kita punya kerinduan dan kehausan akan hal-hal yang rohani? Atau kita hanya ikut Yesus karena kita cuma ingin berkatnya dan mujizatnya saja? Kalau saudara mendengarkan khotbah tentang parables ini, mungkin ada di antara saudara yang bertanya, kok seakan-akan Tuhan Yesus mengajarkan salvation by works here? Keselamatan melalui usaha kita? Sama sekali tidak. Kita diselamatkan oleh kasih karunia, not by our works. We are saved by grace, not by our works. But we are saved to do good works. Seperti yang Efesus 2 ayat 10 katakan. Kita dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. We are justified by faith. But we are justified unto works. Oleh karena itu, kitab Yakobus 2 ayat 11 berkata, iman yang tidak disertai dengan perbuatan baik adalah iman yang mati dan bukan iman yang genuine dan iman yang autentik. Yang ketiga, the warning, ayat ke-13. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kita tidak akan pernah tahu persisnya kapan Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tanda-tanda kedatangannya sudah diberitahukan kepada kita. Tetapi kita tidak tahu berapa tahun lagi, berapa lama lagi. Kita tidak akan pernah tahu. Dan Tuhan Yesus tidak menyuruh kita untuk menghitung-hitung, melakukan forecasting. Berapa lama lagi Tuhan Yesus datang? 10 tahun lagi, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi? Kita tidak akan pernah tahu. Karena Tuhan Yesus berkata, malaikat pun tidak tahu. Anak manusia pun tidak tahu. Hanya Bapa saja yang tahu. Ini kelima kali Tuhan berkata di dalam khotbahnya di Bukit Zaitun ini. Kamu tidak tahu, kamu tidak tahu, kamu tidak tahu, kamu tidak tahu kapan aku akan datang yang kedua kali. Karena itu berjaga-jagalah senantiasa. Apa artinya berjaga-jaga? Berjaga-jaga artinya kita bangun dari kemalasan rohani kita. Be spiritually awake. Berjaga-jaga artinya kita terus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Seperti Filipi 2 ayat 12 katakan. Berjaga-jaga artinya kita tidak hidup menuruti keinginan daging kita. Tetapi memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus setiap saat. Berjaga-jaga artinya kita walk in the Spirit. Kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Berjaga-jaga artinya kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita. Seperti Ibrani 12 ayat 1 katakan. Berjaga-jaga artinya kita terus mencari perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Bukan memikirkan perkara-perkara yang di bumi ini, tetapi memikirkan perkara-perkara yang rohani. Seperti Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2 katakan.
Jangan sampai kita semua tidak siap waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Karena inilah message daripada perumpamaan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk mereka yang hari ini pelitanya tidak menyala karena tidak ada minyak. Mereka yang tidak punya kehidupan doa. Mereka yang tidak punya kehausan dan kelaparan rohani. Mereka yang tidak punya kerinduan untuk merenungkan dan melakukan firman-Mu. Mereka yang belum mengasihi Engkau sungguh-sungguh. Mereka yang adalah lalang. Mereka yang tanah hatinya berbatu-batu dan bersemak duri, Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang membukakan dan menjamah hati mereka. Dan mengisi pelita hati mereka dengan minyak Roh Kudus-Mu. Supaya mereka juga bisa diselamatkan dan menikmati sukacita ilahi ketika Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih untuk message-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau terus Tuhan berjaga-jaga Tuhan, menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Tidak dengan kekuatan kami sendiri, tetapi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Saya mengajak kita membuka kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kasih yang sempurna daripada Bapa di surga. Anugerah daripada Tuhan Yesus yang begitu limpah. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha. Oh Tuhan Yesus, datanglah yang kedua kali. Menjemput kita semua masuk di dalam kekekalan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Selamat hari Minggu.